Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kalian dan kemudian Dia pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Itu Allah menciptakan kita dan Allah pula yang memberikan rezeki itu kepada kita. Dan lagi firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada daripada yang melata di muka bumi termasuk manusia melainkan dijamin Allah rezekinya. Jadi Allah itu mencipta kita dan Allah menjamin rezeki kita itu. Allah jamin rezeki kita. Dan Allah mengetahui tempat kita. Allah tahu di mana tempatnya orang-orang yang menerima rezeki itu. Walaupun kita tersembunyi, walaupun kita di dalam kamar yang terkunci, Allah tahu tempat kita itu. Sehingga tidak ada kesulitan sedikit pun dalam menyampaikan rezeki kepada kita itu. Para muhibbin rahimakumullah. Ruwiya anna Musa alaihi salam inda nuzulil wahyi ta'allaqa qalbuhu bi ahwali ahlihi fa amara Allah ta'ala an yadriba bi asahu 'ala as-sakhrah fanshaqqat wa kharajat sakhratun zaniyah summa daraba bi asahu 'alayha fanshaqqat wa kharajat sakhratun thalisah summa darabaha bi'asahu fanshaqqat fakharajat minha dudah kazzarrah wa fi famiha syai'un yajri majral ghidha wa rubi al-hijab inda sam'i Musa alaihi salam fasami'at dudah taqul subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yazkuruni wa la yansani. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam begitu beliau menerima wahyu Allah menjadi rasul. Begitu menjadi rasul, Nabi Musa ini diberi tugas oleh Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, termasuk Fir'aun. Di situ Nabi Musa ada kerisauan tentang anak istrinya, karena hilang waktu, hilang kesempatan untuk berusaha memberikan rezeki nafkah kepada anak istrinya, karena waktu dan tenaga habis dicurahkan untuk dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu. Di saat itu Nabi Musa diperintah Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu kepada batu yang besar. Dipukul Nabi Musa batu yang besar itu dengan tongkat, batunya pecah. Ternyata di dalam batu itu masih ada lagi batu. Dipukul Nabi Musa lagi batu yang kedua, ternyata pecah, masih ada lagi batu yang ketiga. Dipukul lagi batu yang ketiga, di dalam batu yang ketiga itu ada ulat.
di mulut ulat itu ada makanan. Di mulut ulat itu ada makanan. Nabi Musa diberi Allah mukjizat untuk mendengarkan apa bunyi suara daripada ulat itu. Nah, ulat itu bersuara dan Nabi Musa mengerti apa suara ulat itu. Ujar ulat itu, subhana may yarani wa yasma'u kalami. Maha suci Tuhan yang melihat aku, yang mendengar perkataanku, dan tahu tempat tinggalku, dan mengingat aku, tidak melupakan aku. Nah, ini suara ulat itu. Ulat ini letaknya dalam lapisan batu yang ketiga. Begitu ternyata ada makanan di mulutnya ulat itu. Nah, setelah kejadian ini Nabi Musa sadar, jangankan anak biniku yang di rumah, yang hidup di tengah-tengah kampung masyarakat, ini ulat yang dalam lapisan batu ada makanan di mulutnya, apalagi anak biniku yang di tengah kampung itu diam. Kadang mungkin Allah akan membiarkan mereka kelaparan karena aku sibuk dengan dakwahku ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah yang menciptakan ulat, Allah yang memberikan rezeki kepada ulat itu, dan Allah yang membuatkan sebab menyampaikan makanan kepada ulat itu. Nah, ini menguatkan hati Nabi Musa untuk menyerahkan urusan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, para hukama mengatakan, man dhaqat bihi dunya wa qalla rizquh wa da'ufat hilatuh fa alaihi ayyuksira min zikri hadzal ismil mubarak fa inna Allah yaftahu alaihi abwabar rizqi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ujar para hukama, barang siapa yang sempit dengannya dunia, sedikit rezekinya, lemah daya upayanya, artinya kada perjakian, orang ini hidup susah, kada banyak rezeki, daya upaya kada ada, kemampuan, hendaklah dia memperbanyak berzikir dengan nama Allah Ar-Razzaq. Memperbanyak itu kada hitungannya, artinya baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, baca sebanyak-banyaknya. Yaftahillah, Allah buka atas dia abwabar rizki, pintu-pintu rizki Allah. Allah buka pintu rizki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki tanpa dikira-kira. Jadi ini Ar-Razzaq ini oleh para hukama dikatakan amalan bagi orang-orang yang sedikit rezekinya, supaya rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disuruh memperbanyak menyebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita buka toko misalnya, toko sudah buka, barang sudah disusun, simpun dah, duduk baca Ar-Razzaq, datangan tuh orang bertukar. Allah akan mengirim orang-orang untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Timbang-timbang mau toko kada napa-napa, menukar kadada. Toko sudah dibuka, barang disusun, duduk menghadang pembeli, baik membaca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Nyata dapat pahala zikir. Jadi ada dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, ini
orang-orang yang berdagang ke tepi payu, berwarung ke tepi payu, duduk di warung baca ya Razak, ya Razak. Padahal melihat TV baik bacaan itu. Apalagi badung bergantung lagi nyari rugi lagi. Mana pada payu bergantung pun ketinggalan baterai. Di toko pasaran sepi, sunyi. Pedagangnya berkumpulan, ada nang badung, ada nang bercatur. Dunia akhirat rugi, duit kada masuk, pahala kada masuk. Nah, jika buka toko duduk, kada usah bertasbih, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Itu diibaratkan Siti Maryam mengguyang pohon kurma tadi. Nah, ya Razak, guyang. Allah akan menjamin tusakit alaika rutaban janiyah, akan guguran kurma itu kepada engkau. Cuma sekali dua kali kada mampan itu biasa aja dulu. Kada mampan amalan itu langsung mampan sekali. Lain kayak obat diminum ampe saya kepala, lain amalannya. Amalannya kayak herbal terus penerus amalakan. Nah, kayaknya bisa tetap buka, nah kada katakan lagi jadinya kayaknya. Cuma jangan sekali kada ada perubahan, dua kali tatap dagang kada payu, tiga kali bah ampe. Nah itu ada lagi dah. Selesai sudah bilang 3 kali itu ampe. Tarusakan aja baca. Tarusakan baca. Dijamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang kada dikira-kira. Dari jalan yang kada disangka-sangka. Nah itu faidah daripada orang-orang yang mengamalkan nama Allah ya Razzaq itu. Boleh dibaca di rumah, baik dibaca di warung, baca di toko, supir yang belum ada penumpang baca ya Razzaq. Semuaan boleh baca ya Razzaq ini. Yaftahullah alaihi abwaab rizq, Allah bukakan atasnya pintu-pintu rezeki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu